Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Salam sehat buat semua ya. Tetap semangat dan tetap satu kata, kita jaga keadilan dan kita bongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan. Baik teman-teman, baiknya kita intro dulu ya sebentar. Beberapa hari yang lalu, sesuai dengan konten saya juga teman-teman ya, ada buzzer tertangkap dan ternyata penghasilannya bisa ratusan juta. Bahkan dia mempunyai anggota 150 orang dan satu orang bisa mendapat 1.500.000. Bayangkan teman-teman. Mereka ini sengaja atau memang sengaja dibuat untuk bisa mengganggu jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung. Bahkan mungkin hal-hal yang lain. Ini saja sudah bisa kita pastikan bahwasanya buzzer tersebut ternyata ada. Dan pagi ini teman-teman, saya membongkar dulu buzzer itu siapa. Hehehe, melalui channel Bimo Akito ya. Saya ambil videonya dan saya lihat dan saya cermati, dan tentu saya mau berbagi dengan teman-teman, sahabat-sahabatku, para konten kreator serta para subscriber saya khususnya, serta para pegiat media sosial. Ternyata pelaku buzzer tersebut masih dekat dengan penguasa yang lalu. Siapa dia? Kita lihat videonya sebentar. Gongkan lagi, ternyata si buzzer ini merupakan fans berat dari Mulyono Nipunegoro, bro. Bagaimana gue bisa tahu ini? Karena melalui penelusuran kami di ini nih. Nah, yang fana adalah waktu. Jokowi abadi. Mantap. Ubur-ubur ikan lele. Buzzernya ketangkep le. Iya. 864 juta le. Iya. Oke teman-teman, ini menarik. Kenapa menarik? Karena yang selama ini kita tahu atau kita penasaran tentang buzzer itu bayarannya berapa. Waduh, ternyata mahal juga ya cuy. 864 juta. Nah di sini langsung aja nih to the point. MAM alias Adia Muzaki ini ditangkap karena dia sudah memframing narasi buruk untuk Kejaksaan Agung yang lagi bekerja ganas-ganasnya nih kemarin itu ya. Karena di situ si MAM ini berusaha untuk merintangi atau menghalangi penyidikan dari Kejaksaan Agung terhadap korupsi 3 kasus besar, bro. Kasus korupsi PT Timah, impor gula, sama CPO atau crude palm oil atau korupsi minyak goreng. Nah, di sini kita jadi tahu ya kalau ternyata biaya buzzer itu nggak murah. Nah ini di sini teknisnya bos buzzer ini merekrut 150 buzzer lagi nih sebagai kakinya untuk memframing atau menggiring opini buruk kepada Kejaksaan Agung. Nah jadi di sini bos buzzer ini bukan lagi dijerat melalui Undang-Undang ITE, tapi dijeratnya dengan pasal perintangan karena sudah merintangi jalannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, bagaimana teman-teman? Yang saya ambil dari channel Bimo Akito ya. Makasih sahabat Bimo, tetap semangat. Mari kita bongkar segala kejahatan dan kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Pahamkan teman-teman, ternyata bosnya buzzer tersebut dekat dengan sudah tahu lah ya, gak perlu saya ulang kembali. Dan biayanya cukup besar, bahkan mempunyai tenaga tambahan 150 orang. Wow, ini Kejaksaan Agung loh yang mau dirintang-rintangi. Tahu tidak? Kejaksaan Agung sekarang lebih fokus untuk dikhususkan oleh Pak Prabowo. Sekarang KPK malah mandek, bahkan dikerdilkan. Udah tahu kan, ketika apabila ada direksi atau katakanlah BUMN yang bermasalah, nggak bisa ditangkap sama KPK karena ada tim dari BUMN sendiri yang melakukannya.
Bayangkan, KPK nggak kedengaran sampai saat. Paling masalah Mas Hasto, masalah Mas Hasto. Lihat Kejagung, makin garang. Setelah mungkin Pak Prabowo menginstruksikan langsung. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman, saya akan merilis satu konten ya. Dan saya tunjukkan dulu ketika saya ada melakukan survei ya, secara pribadi. Artinya di subscriber saya atau di channel saya. Sebentar kita lihat teman-teman ya. Coba teman-teman ya, ini kemarin ketika saya mengambil satu keputusan untuk meminta kejelasan dari sahabat-sahabat ya melalui survei. Dimana ketika itu saya memberitahukan apakah kita yakin kenetralan dari pihak Bareskrim Polri dalam hal penyelidikan ijazahnya Pak Jokowi. Ternyata teman-teman dari 2.700 yang memberikan suara ya, tidak yakin itu 96% dan yakin hanya 3% dan no comment 1%. Artinya teman-teman, banyak diantara sahabat-sahabat kita ya, bahkan mereka juga sebagai tim pemburu ijazah palsu atau tim untuk kebenaran, untuk perihal membongkar kebohongan, mereka merasa kurang yakin apa yang dilakukan oleh Kabareskrim Polri tentang perihal penyelidikan ijazahnya Pak Jokowi melalui digital forensik. Bisa juga dapat dipastikan teman-teman. Tapi coba kita lihat ulasan selanjutnya. Tapi intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan interaksi, bahkan survei yang saya lakukan. Salam perjuangan, kita tetap masih lanjut. Sebentar teman-teman. Dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini hanya diberitakan seperti itu aja, karena kita sebagai advokat percaya untuk membawa dokumen ini. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani bayang 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya masih ini kayak kalau telurnya busuk ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur netes jadi ayam. Tidak, kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Ya teman-teman, tadi adalah tayangan singkat dari Kompas TV ya, dari Kompas TV sebelum kita menuju ke yang lebih sakral atau yang lebih inti. Tapi dapat kita simpulkan tayangan sedikit tadi teman-teman ya. Di sini saya mau memberitahukan bahwasanya Kabareskrim Polri sudah memeriksa 30 saksi yang katanya temannya Pak Jokowi pada waktu ada yang SMA dan ada yang pada waktu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Fakultas Kehutanan jurusan kayu kalau tidak salah Pak Jokowi ya. Kalau jurusan kayu kan tidak ada di teknologi kayu ya, nggak ada di UGM, tapi itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dan ada juga ulasan Pak Prabowo agak sedikit nyeleneh, nanti saya juga diperiksa. Nggak seperti itulah Pak. Karena apa Pak? Kemarin ada teman kita yang melihat adanya ketimpangan dan kebohongan, melihat ada beberapa alumni UI yang katanya jadi presiden. Dan ketika ditelusuri oleh para tim pemburu ijazah palsu, baik KKN atau kuliah kerja nyatanya, transkrip nilainya, skripsinya, ternyata banyak tanda tanya. Artinya mereka mau membantu bagaimana supaya Indonesia ini tidak ditutupi oleh kebohongan. Bukanlah harus ditanya ijazah Bapak, tidak. Justru inilah yang bermasalah, yang membuat masalah menjadi gaduh. Gak percaya Pak? Pasti Bapak percaya kan? Ketika sekarang bola panas itu sudah jatuh ke Universitas Gadjah Mada. Namun teman-teman, ini paling seru. Di mana saya ambil dari channel UI Watch. Ya, para orang tua tapi punya pikiran yang sangat luar biasa. Kita lanjut ya videonya. Jangan di-scroll. Jangan di-scroll-scroll ya, supaya kita jangan gagal paham. Kita lanjut videonya. Berat kan, saya dapat apa yang menguntungkan? Ada transaksional, amat transaksional, termasuk ijazah palsu. Kalau dia mau pendek,
buka aja kalau memang ijazah ada. Kalau nggak ada bilang saya memang nggak lulus, nggak masuk perguruan tinggi, kenapa mesti ngotot? Tanpa sadar, menurut saya, kesimpulan saya, Pratikno ini biang keroknya yang menjebloskan Jokowi, sekaligus dimanfaatkan oleh Jokowi dengan mengatakan dia kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke Pak, Pratikno itu mantan rektor UGM. Katanya salah satu mantan rektor. Buat saya, udahlah dia mengendalikan UGM pada waktu dia masih dekat dengan Jokowi di istana itu, sehingga rektornya ibu kita ini gelagapan les kiri les kanan, susah saya memahami. Jadi Tapi suka nggak suka, mau tidak mau nunut aja Bang ya. bukan mau tidak mundur, susah gagapan karena dia dibantu banyak, sehingga dia mau ngomong apa gitu. Kalau jahilnya lo nggak nurut, gua buka nih gitu. Dan saya paham betul lah ya, Saling sandra Bang ya. bukan saling sandra, dia disandera rektornya, udah gampang aja lah. Bagaimana teman-teman dari channel UI Watch ya, Universitas Indonesia ini barangkali ya. Sepertinya mereka ini mantan-mantan dari alumni UI. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita ya, abang-abang kita tadi, senior-senior kita tadi, masuk akal memang. Memang pada saat itu Pak Pratikno ya menjadi salah satu rektor UGM. Disitulah mungkin ya, mungkin ya, karena pada waktu wali kota Pak Jokowi itu gelarnya Dr. Andus. Setelah gubernur dan mau mengarah ke pilpres, ya, mungkin di situ ada perubahan dari Dr. Andus langsung ke insinyur. Dan peranan dari Pak Pratikno sangat besar dalam hal tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kita tadi. Namun teman-teman, tibalah saatnya ketika ada teman saya berkomentar, tetap semangat, lanjutkan perjuangan perihal tentang membongkar kebohongan yang selama ini memang tertutup rapi. Kita bukan membenci dan bukan karena, terus terang ya, saya dari 2 periode bahkan tetap bagaimana ya dengan Pak Jokowi. Saya sangat salut dan tetap wow, rasanya senang deh melihat wajah Pak Jokowi. Namun ternyata di balik lusuh, di balik pakai sarungnya, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita bongkar teman-teman. Banyak ya, di channel saya juga sudah saya lakukan ya, sudah saya upload ketika program pemerintah ya, program pemerintah pada waktu itu yaitu mengenai agraria puteset. Sampai sekarang ya di kampung saya atau desa Ria-Ria Humbangan Sedutan terbengkalai. Mungkin bagaimana di tempat Anda yang ada program agraria? Komen di kolom komentar. Teman-teman, ternyata setelah ada beberapa channel katakanlah yang nimbrung ikut bersama Rismon Sianipar, Dr. Tipa, Dr. Suro Suryo, tepatnya channel Podcast Santana, ternyata juga mendapat surat cinta dari Polda. Ada apa? Ya, kenapa tidak semua konten kreator saja diberikan surat cinta untuk pemanggilan para konten kreator? Ada apa ya? Kita dengar atau kita simak videonya. Sebentar, teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada pemirsa Santana TV, saya dapat 2 surat cinta. Itu dulu Mas. Kalau dulu saya waktu masih menjadi anggota DPR, Ya. kalau dapat kayak gitu, itu kami itu dulu tergabung dalam PAC. PAC itu bukan pengurus anak cabang ya. Oh, bukan, Kalau itu orang partai, tahu. itu partai. Tapi penggemar amplop coklat. Oh, bukan. Ini bukan amplop yang di DPR itu bukan. Ya, Tapi- bukan yang dibuka dan dimasukkan ke anu Bukan. ketika di tengah-tengah sidang. Kan ada tuh kemarin, Bukan, ya kan? bukan. Lagi buka map itu. Apa itu Mas isinya? Ini isinya silakan di zoom. Nah, Bukan pelaporan ya, undangan klarifikasi. Wih. Kepada Mikael Benyamin Sinaga, saya nih, heeh. seorang wartawan terverifikasi, diajak mengklarifikasi laporan dari IR Joko Widodo. Diulangi Mas, laporannya dari mana? Irwan atau IR, Insinyur Joko Irwan. Widodo. Bukan Dokter Andes ya? Bukan. Iya, waktu Bukan, wali bukan. kota, waktu wali Insinyur kota. Haji Joko Widodo. Hebat dong. yang Dapat di- surat dari
Oh iya, surat cinta. Hebat. Makasih ya Pak Joko Widodo. Saya juga dari dulu pecinta Joko Widodo. Dulu. Dari dulu. Dari dulu. Ternyata Pak Joko Widodo juga cinta kepada Sentana. Ya, saya berterima kasih. Nah, tapi lagi-lagi saya memohon maaf juga pada Polda Metro Jaya ya. Karena tadi pagi memang saya banyak ya keperluan lah yang mendadak jadi tidak bisa hadir. Ya boleh memang. Nggak apa-apa ya Pak Nggak ya. apa-apa. Sehingga pada malam harinya saya mendapatkan surat cinta kedua. Isinya sama lah. Udah ini saya simpen aja. Saking cintanya itu berarti. Saking cintanya. Iya kan? saya Begitu dikasih. pagi. Nah, menyatakan silakan Pak diri. Janes kalau mau baca-baca sambil Pak Janes baca-baca lah. Sambil kita podcast sedikit dulu, ya kan? Oh, ini undangannya. Itu undangannya. Undangannya kan klarifikasi sama dengan yang kemarin juga orang TPU diundang. Nah, Ya, sudah ada 3 ya. 3 diundang. Sudah ada 3 yaitu. Tapi aneh bukan apa-apa ya. Saya Tunggu. Kurnia, Ya. Rustam, sama dan Damai Damai Hari Hari Lubis. 3 orang sudah yang satu orang diperiksa. lagi Rizal masih diduga kuat ada acara kesengajaan ditabrak apa enggak itu masih Oh ya, diselidiki loh. kecelakaan. Semoga cepat sembuh ya Pak Iya, Rizal Fadilah. Iya, iya. Pernah podcast juga di sini. Betul, tapi di gips ya. Ya moga-moga cepat sembuh. Ya, Dan satu semoga lagi, cepat sembuh. sebelum Pak Janes, kita juga menyatakan turut berbelasungkawa, Ya. turut berduka, maka saya juga pakai baju hitam, ya gitu, karena salah satu teman seperjuangan kita barusan tadi pagi juga kehilangan kakaknya, kakak kandungnya, Dr. Tifa, ya, turut berduka cita atas wafatnya Ya. Mas Banu Rohim Bani Suryo. Kebetulan, kalau ini asli, Banu Rohim Bani Suryo itu pernah satu kelas dengan saya. Oh, Gitu, oke. ketika SMP dan juga ketika SMA dia di kelas P4, Paspal 4, saya Paspal 5. Jadi kalau itu asli, guys. Ya, Ya, kita dari seluruh kru Sentana Podcast Ya. mengucapkan turut berbelasungkawa. Ya. Jadi di tengah-tengah perjuangannya Dr. Tifa harus kehilangan. Dan dia UGM juga asli, beliau almarhum itu UGM asli, Fakultas Teknik Geologi UGM. Kalau itu nggak perlu tanyakan lagi jasanya. Nggak usah ditanya lagi. Nah, Gimana Pak Janes? apa tadi yang Pak Janes mau katakan nih soal apa yang ada di situlah? Ini Tapi nggak usah ngomong pasal-pasal, nanti dikira ahli hukum lagi. Bukan ahli hukum, saya memang udah pengalaman di dalam jurnalistik bagian hukum udah apa. Oke, gimana Pak? Coba. Jadi begini, saya kan sudah lama di Polda Metro Jaya itu meliput apa semua kejadian. Waktu pada saat Jokowi membuat laporan, wah hebat sekali, cepat pengawalan nggak ketat, kayak udah semacam kayak presiden aja yang berkunjung ke Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa lah. Itu laporan pengaduan apa laporan Tunggu kehilangan? dulu, saya mau ceritakan dulu. Di mana-mana Pak, orang datang SPKT dulu, langsung ke pelayanan itu, Ya. didaftar, di absen dulu, Ya. sesudah di absen, di absen sudah tiba ada antrian untuk dia untuk si pengaduan itu, bukan langsung diketik, bukan langsung itu, masuk dulu konseling. Yes. Konseling Dites itu dulu apa? konseling itu di konsultasi Pasalnya dulu apa? bagaimana baru langsunglah masuk diketiklah di BAP-nya laporannya. Oke. Nah, habis laporan itu bukan seperti yang banyak di podcast juga di Siarkan itu ya. TikTok banyak. Jokowi itu membuat laporan di STNK pelayanan surat-surat hilang, STNK hilang, BPKB hilang. Di situ. Loh, kok cepat sekali. Jadi Pak Janes menyangka dia melaporkan ijazah hilang. Bukan menyangka di tempat pelayanan itu hilang, mana hilang, STNK hilang, ya, bukan di situ. Mungkin mereka bisa menjelaskannya apa yang hilang. Gini, mungkin karena STNK-nya hilang, mobilnya telat bayar pajak gitu. Oh, kalau itu mobilnya telat bayar pajak. Mobil yang membawa Jokowi itu mobilnya perusahaan daripada anaknya. Tapi itu belum melanggar pajak. Itu satu dulu, yang kedua jangan dulu. Jadi sesudah dia lapor, tiba-tiba kok cepat banget. 15 menit dengan bangganya membawa kumel-kumel map kuning. Oh, jangan dirusak itu punya saya. Saya contohin dulu. Nah, itu mau saya figurain, mau saya terminating, Nah, saya figura udah nanti. map kuning gitu keluarlah dia panggilan. Masa saya masyarakat dimanapun tolong Pak Kapolda, ini kasus ini loh, bukan kasus hanya rakyat Indonesia menonton, internasional sudah menonton ini dengan kelakuan seperti itu. Saya tidak menyalahkan polisi, saya tidak menyalahkan polisi, bukan, cuman jangan sampai dirusak ini institusi polisi sama Pak Jokowi. Nah, jurnalis senior yang sudah lama melanglang buana di daerah Polda Metro ya. Jadi apa yang dikatakannya di akhir tadi, seluruh dunia, seluruh jurnalis internasional sudah melihat ini semua. Dan jangan sampai Bapak Jokowi menjadi perusak segalanya.
seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya. Dia menyatakan bahwasanya sumber kegaduhan ini ada pada Pak Jokowi. Ternyata benar teman-teman. Bola panas itu sekarang sudah terlempar ke Universitas Gadjah Mada. Dan salah seorang aktivis bahkan pengacara melaporkan para petinggi-petinggi UGM perihal tentang apa yang disampaikan oleh UGM, baik dengan foto maupun skripsi yang ternyata tesis. Dari 4 channel tadi teman-teman ya, termasuk podcast Santana tadi ya, dimana ada mendapat surat cinta, mungkin meminta klarifikasi, oke lah. Tetapi sampai sejauh itu, padahal terus terang podcast Santana ini dari kecil saya udah kenal, karena ada harian Santananya. Itu udah lama ya, mungkin ya, karena ketika itu memang waktu masih katakanlah handphone belum begitu masih terbatas lah ya. Harian Santana sudah ada terbit sampai ke Sumatera Utara. Kalau tidak salah teman-teman ya, karena saya ingat ini sepertinya harian Santana, sekarang jadi TV Santana. Jadi kalau begitu teman-teman, kita juga para konten kreator sebentar lagi kena surat cinta meminta klarifikasi. Padahal kemarin MK sudah menyatakan kebebasan kritik, memberikan kritik, saran, bahkan memberikan sesuatu yang mungkin dirasa seseorang itu salah ya, memberikan kritik lah istilahnya, sudah diberikan kebebasan oleh undang-undang dan sudah disahkan. Jadi artinya kalau ada hal yang seperti ini, apalagi kita seorang konten kreator memberikan penjelasan kepada, katakanlah kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, para subscriber kita menjadi terkungkung. Wow, alangkah gelapnya Indonesia. Namun di penghujung akhir konten ini teman-teman, dapat kita simpulkan, tetap kita semangat, jangan sampai api kebenaran itu padam. Karena biasanya kebohongan itu pasti susah dibongkar, seperti apa yang dikatakan oleh Slamet Ginting. Ketika dikala seseorang masih berkuasa, apa yang dilakukannya mungkin dirasa oleh masyarakat itu salah, tidak akan bisa dibongkar. Tidak akan bisa dibongkar karena dia masih berkuasa. Tetapi di saat dia tidak berkuasa lagi, ini pasti akan bisa dibongkar. Bayangkan teman-teman, Pak Jokowi masih berkuasa. Ternyata anaknya masih wakil presiden dan Pak Prabowo masih tetap berada di sisinya. Jadi itu semua teman-teman, jangan kita lengah. Kita tetap menyala untuk api kebenaran. Apapun yang salah harus kita upload. Jangan kita diam, karena kita bukan buzzer-buzzer bayaran. Kita adalah konten kreator yang cinta terhadap NKRI dan cinta untuk masa depan bangsa dan negara demi anak cucu kita. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.